Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesempatan, juga keistiqomahan, terutama dalam menuntut ilmu. Teman-teman, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Doa akan saya pimpin. Silakan teman-teman ikut mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Teman-teman, materi kita hari ini tentang takhallus. Secara tulisan terdiri dari huruf ta, kho, lam, dan shod. Kira-kira teman-teman di sini apakah sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang takhallus? Belum ya? Jujur saya sendiri juga mendapatkan materi takhallus di Mastia Institute ini. Memang jarang dibahas untuk materi takhallus ya, teman-teman. Jadi saya rasa dan semoga teman-teman juga merasakan beruntung bisa mempelajari takhallus, mendapatkan ilmu baru dan upgrade ilmu terus di Mastia Institute. Semoga jadi penyemangat untuk istiqomah dalam belajar. Kita masuk ke pengertian takhallus. Takhallus berarti membebaskan atau memerdekakan atau melepaskan atau juga bisa juga sesuai dengan namanya ikhlas, mengikhlaskan. Kira-kira apa yang dibebaskan atau dilepaskan tadi teman-teman? Itu yang akan kita bahas. Takhallus terdiri dari 3. Maksud saya dibagi menjadi 3. Ada takhallus bil mad, takhallus bil hafzi, dan takhallus Hadfi. Hadfi. ha- Hadfi. hazfi. Hazfi. Saya ulangi, takhallus terbagi menjadi 3. Yang pertama takhallus bil mad, takhallus bil hazfi. Hal pakai hal, pakai ha yang halus, yang kecil. Saya ulangi, takhallus bil mad, takhallus bil hazfi. Maksud saya takhallus bil hazfi dan takhallus bil harokat. Kita Atau bahas satu persatu. tahrik. Oh, sekalian di ini katanya. Mm-mm. Saya ulangi, takhallus terbagi menjadi 3. Yang pertama takhallus bil mad, kedua takhallus bil hazfi, ketiga takhallus bil harokat atau biasa dikenal takhallus bit tahrik. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, takhallus bil mad. Takhallus bil mad ini apabila ada 2 huruf sukun yang bertemu, di mana yang pertama huruf Pertama, huruf sukun yang pertama saya ulangi, takhallus bil mad yaitu apabila ada 2 huruf sukun yang bertemu, di mana huruf sukun pertama merupakan huruf aha, mad. jangan miring. Putih ke depan. Tegak. Nah, saya ulangi, takhallus bil mad yaitu apabila ada 2 huruf sukun, yang pertama huruf saya ulangi, eh, apabila 2 huruf sukun bertemu, di mana huruf sukun yang pertama itu huruf Jangan mad miring, yang jangan miring.
Saya ulangi. Apabila dua huruf sukun bertemu, di mana huruf sukun yang pertama merupakan huruf mad yang terbaca atau yang masih berfungsi. Dan huruf sukun yang kedua adalah huruf yang disukunkan karena diwakafkan di akhir bacaan. Maka di sini berlaku takhallus bil mad, yaitu membebaskan huruf mad. Saya ulangi, membebaskan huruf dengan membebaskan bacaan. Saya ulangi. Ih, ulang, 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 ulang. Pusing dengarnya. Saya ulangi teman-teman. Yang pertama, takhallus bil mad. Takhallus bil mad terjadi apabila ada dua huruf sukun yang bertemu, di mana huruf sukun pertama adalah huruf Jangan mad. miring. Saya ulangi, apabila ada dua huruf sukun yang bertemu, di mana huruf sukun yang pertama merupakan huruf mad yang terbaca atau yang masih berfungsi. Dan huruf sukun yang kedua adalah huruf yang disukunkan karena wakaf di akhir bacaan. Maka di sini terjadi takhallus bil mad, yaitu membebaskan bacaan dengan menyertakan bunyi mad sehingga huruf madnya tetap terbaca jelas sesuai dengan ukurannya. Oke. Contoh, Napas dong, napas. Pantesan aja telan ludah aja ketahuan. Ulang lagi. Lebih tenang bicaranya. Oh, kumis-kumis sudah mendidih itu. Udah ada butiran-butiran air. itu betul ya Ketia. Betul. Coba kurang. Ya. Penjelasannya tadi sudah bagus, cuma terlalu cepat. Ah, oke. Kamu ini kan tidak? Apa itu? Manisan basah. Kepala. Iya. Apa? Weh, menarik. Tapi kayaknya lagi tidak pengen. Oh, makasih. Sudah. Deg-degan ini ditawari makanan, Coba, tidak coba. mau. Saya izin batuk dulu teman-teman. Soalnya, soalnya Afif bawa ada 5. Baru Hmm. pulang kampung. Hmm. Asik banget. Hmm. Baik, saya ulangi. Takhallus, ya apa tadi? Kita Bil- bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, takhallus bil mad, yaitu apabila ada dua huruf sukun bertemu, di mana huruf sukun pertama merupakan huruf mad yang terbaca atau masih berfungsi. Dan huruf sukun kedua adalah huruf yang disukunkan karena waqaf di akhir bacaan. Di sini terjadi takhallus bil mad, yaitu membebaskan bacaan dengan menyertakan bunyi mad sehingga madnya tetap terbaca jelas sesuai ukurannya. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Nanti Atau masih terlalu lain cepat? kali, lain kali tidak boleh menggunakan yang mana atau di mana. Kayak tadi tuh, dua huruf sukun bertemu, di mana sukun pertama nggak boleh di mana. Dengan sukun pertama, misalnya. Lanjut ya. Mm-mm. Kita masuk ke contoh untuk takhallus bil mad pada kata mukminin. Di sini masuk, saya ulangi, Masuk. Hmm. saya ulangi. Kita masuk ke contoh pada kata mukminin. Ini termasuk mad arid lisukun ya, teman-teman. Rib. Kalau kayak gitu itu jadinya numpuk pembahasan gitu nggak sih katanya? Ini mau bilang kalau
setiap mad arid lisukun tuh takholus bil mad gitu. Nah, bilangnya mada made takhallus bil made itu terdapat pada dua tempat. Pertama, mad arid lisukun dan yang kedua mad lazim mutsaqqal. Dan oh, hmm, ya. Ulangi lagi. Kita masuk ke contoh, teman-teman. Takhollus bil mad sering didapati pada dua tempat. Yang pertama di mad arid lisukun, yang kedua ada di mad lazim musaqqal. Pada mad arid lisukun, contoh kata mukminin. Kita fokus pada dua huruf Telan ludah, terakhir. telan ludah itu jangan sampai terdengar. Kelihatan lagi. Ulang. Pada contoh mada arid lisukun di kata mukminin, kita fokus Bahasanya pada jangan dua. kayak gitu. Pada mulu, pada mulu, pada mulu. Ulang dari apa dijumpai pada dua tempat. Kita masuk ke contoh Ya, takhallus ya, bil jangan masuk, mad. jangan masuk. Teman-teman, masuk itu ke rumah. Masuk itu ke dalam goa. Kita lanjutkan pada contohnya. Teman-teman, kita lanjutkan pada contoh takhallus bil mad sering ditemui pada dua tempat, yaitu mada arid lisukun Mada apa? dan pada dua tempat. Mada apa? Mada arid lisukun. Ainnya itu jelas. Takhallus bil mad sering ditemui pada dua tempat, yaitu mada arid lisukun dan mada lazim mutaqqal. Pada mada arid lisukun, kok pada lagi? Iya, makanya. Contoh kata mada arid lisukun Kok contoh kata mada? yaitu, hah? Kan ada dua, dibagi aja dulu. Satu apa? Ah, takhallus bil mad sering ditemui di dua tempat. Pertama, mada arid lisukun. Contoh pada kata mukminin. Kita fokus di dua huruf terakhir. Terdapat huruf ya sukun dan nun yang disukunkan karena wakof di akhir bacaan. Di sini terjadi hukum takhallus bil mad, di mana dua huruf Hmm, sukun berdua. bukan. Di mana itu loh? Oh iya iya iya. Hmm. Yo, Dari mana nih ulangnya? dari awal Contoh dong. contoh pada kata mukminin. Kita fokus ke dua huruf terakhir, terdapat ya sukun dan nun yang disukunkan karena wakof di akhir bacaan. Di Mm-mm. sini terjadi takhallus bil mad. Astagfirullahaladzim. Biar orang membayangkan dulu apa yang disampaikan. Misalnya, teman-teman, takhallus bil mad dapat dijumpai pada dua tempat. Yang pertama, mad arid sukun dan yang kedua, mad lazim mutsaqqal. Kita bahas satu persatu. Mad arid sukun. Contoh kata atau contoh pada kata alim. Teman-teman bisa membayangkan tulisannya kayak gitu. Ain fathah, lam kasroh,
ya sukun, dan mim yang disukunkan karena wakof. Semua hurufnya tersambung dalam satu kata. Terbayang ya? Jadi pelan-pelan. Kok ini lancar sekali sama dengan jalan tol yang tidak ada gujlukannya. Tapi kan kasihan orang yang agak lola itu malah tidak bisa mengejar. Coba ulang. Nah, eh, teman-teman, kita lanjutkan ke contoh. Takhallus bil mad sering ditemui di dua tempat. Yang pertama, mad arid lis sukun dan mad lazim mutaqqal. Pada apa yang kedua? Mad lazim mutaqqal. Ya. Kita bahas satu persatu. Mad arid lis sukun. Contoh pada kata alim. Teman-teman bisa membayangkan tulisannya terdiri dari huruf ain fathah, lam kasroh, ya sukun, dan mim yang disukunkan karena wakuf di akhir bacaan. Bisa dibayangkan ya teman-teman? Kita fokus di dua huruf terakhir. Terdapat ya sukun dan mim yang disukunkan karena wakuf di akhir bacaan. Di sini terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Benar ya teman-teman? Ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Sudah fokus ke dua huruf, dia ulang lagi. Sebenarnya bahasa apa namanya, kita fokus pada dua huruf terakhir, ya sukun dan mim yang disukunkan. Udah gitu aja. Nggak usah Nah, lagi yang disukunkan karena apa tadi? Wakof di akhir bacaan. Habis itu pertemuan dua huruf sukun. Itu nah, terlalu bertele-tele. Hmm, keren berdoa. Ya, 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 ya. ulang. Iya, asam sekali ya Allah. Hmm. Alim. Contoh pada kata alim. Teman-teman bisa membayangkan ya tulisannya. Ada ain fathah, lam kasroh, ya sukun, dan mim yang disukunkan karena wakof di akhir bacaan. Kita fokus di dua huruf terakhir. Ada ya sukun dan mim yang disukunkan. Di Sabar, sini sabar. Jangan terlalu buru-buru. Kita fokus pada dua huruf terakhir ya teman-teman, yaitu ya dan mim. Baru napas dulu. Nah, ini nih. nah, kita fokus pada dua huruf terakhir, ada ya sukun dan mim yang disukunkan. Di sini terjadi takhallus bil mad dengan saya Nih, ulangi. supaya kok jangan terlalu terkesannya bicara sendiri begitu toh. Kok balik di pemikiran audiens tuh. Coba posisikan diri di kepala audiens, mewakili kepala audiens. Yang tadi sudah kita bahas di awal, teman-teman. Ciri sukun pertama adalah huruf ya. Apa? Sukun pertama adalah huruf mad. Mm-mm. Terus tanya, huruf mad itu ada 3. Coba bantu saya jawab. Apa saja? Jadi interaktif. Kau nih fokus, yang penting apa yang di kau punya kepala keluar semua. Hah, selesai. Tapi tidak berpikir bagaimana audiens memproses. Nah, ya, ya. Jangan egois. Yuk, Hmm. pelan-pelan ya itu kelihatan dari sini kau punya kumis sudah menyala itu. Coba dilap dulu. Masuk YouTube. Hmm. Hmm.
Kali ini Ada nih. Saya ulangi. Kita fokus pada dua huruf terakhir, yaitu ya sukun dan mim yang disukunkan. hmm, Kita kembali lagi teman-teman ke ciri takhallus bil mad. Tadi ada dua huruf sukun yang bertemu. Yang pertama sukun, saya ulangi. tadi di penjelasan awal bilang dulu tadi yang kapan? Tadi di pembahasan awal sudah kita bahas ciri takhallus bil mad. Ada huruf sukun pertama, yaitu huruf mad yang terbaca. Teman-teman boleh bantu saya untuk menyebutkan huruf mad ada apa saja, teman-teman? Ya, benar sekali, Kak Tia. Ada alif, ya sukun, dan waw sukun. Apa Maka ini? dicontoh, ah, iya, Satu, dua, tiga. Kok satu, dua, tiga? Nggak ada hitungan dalam public speaking begitu. saya ulangi. Huruf mad ada tiga, alif, ya sukun, dan waw sukun. Di contoh tadi, kata alif, Ditonton tadi. Kenapa kok cari itu sembarang tunjuk? Mentang-mentang tinggal di Jawa Barat. Ditonton tadi. contoh tadi, gimana? Tidak semua kosakata ada gesturnya. Oh, Atau harus dipaksakan pakai gestur. Koni terlalu memaksakan kehendak. di contoh tadi, kata alim, kira-kira mana huruf madnya teman-teman? Ya, benar sekali Kak Tia lagi ya tadi yang menjawab. Ya, sukun huruf madnya. Kemudian ciri yang kedua tadi, huruf yang disukunkan karena wakof. Huruf apa teman-teman? Ya, tadi dengan Kak siapa yang menjawab? Oh, Kak Maya. Maya, Baik. Maya apa Maya? Ya mungkin namanya Sun Mayat. Ah, nggak ada. Nggak ada. Lanjut, lanjut, lanjut. Terima kasih atas jawabannya Kak Maya. Benar sekali, huruf sukun keduanya huruf mim ya pada contoh tadi. Maka di sini terjadi takhallus bil mad, yaitu membebaskan bacaan huruf mad sehingga huruf madnya tetap terbaca dengan jelas sesuai ukurannya. Untuk mad arid li sukun, kadarnya atau ukurannya bisa dua atau empat atau enam harokat. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Eh, udah bikin jawaban sendiri kira-kira. Tidak ada ya, alhamdulillah. Jangan jangan langsung tidak ada dong. Misalnya, Atau dari penjelasan saya ada yang terlalu cepat, mungkin hmm, butuh diulangi. misalnya pertanyaannya ada nih, tapi tentang made made lazim. Nah, responnya gimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Ustazah, Kak. misalnya nih, Hmm. Ustazah, terus kalau yang walad dolin itu gimana ya? Jawab. Terima kasih, Kak Tia, atas pertanyaannya. Katia mulu dari tadi, coba yang lain dong. Katia mulu. Audiensnya ada 20.000. Masa Katia sama Kamaya doang? Siapa nama murid ini? Terima kasih pertanyaannya, Kak Bagas. Ih, sedap. Cowok di cowok. Astagfirullah.
Tadi Kak Bagas menanyakan kalau di contoh kata waladhdallin kira-kira seperti apa? Di sini ada dua contoh ya teman-teman. Di ah, itu kata apa huruf Apa? doli sama lin gitu kan ya. Itu kata dua kata bukan dua huruf, dua contoh, Dua tempat. dua tempat. Benar sekali, terima kasih Katia sudah membantu. Gak tahu deh. Si bola. Dasar benar sekali. Widih, sama deh. Bagus sekali tendangannya. Astagfirullah. Ayo, 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 ayo. Katia, untuk contoh waladhdallin ada dua tempat takhallus bil madi di situ. Ada dua tempat Oh iya, yang apa? ya. Yang memenuhi syarat takhallus. Iya. Kocak, kocak. Contoh Tak dulu, bagas tak dulu. Tadi kan audiensnya bilang apa? Kalau yang walad dolin itu gimana? Tadi responnya gimana? Bu, itu daripada Bagas, bagas. terdapat dua tempat, terdapat Tunggu, dua tempatnya. respon. Terima kasih, sudah, kita terima kasih. Ayo, coba ngomong ulang. Coba mulainya dari respon bagas tadi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Bagas. Menarik sekali ya pertanyaannya. Untuk kata waladhdallin, Nah, itu terlalu cepat. Responnya itu memang sudah benar. Tapi kayak kurang bunga-bunganya begitu ya. Jadi apresiasinya itu ditambah dengan misalnya mundur sedikit ke belakang dulu. Baru kita maju lagi bahas. Maksud Katia tuh mundurnya tuh bagaimana? Jadi pada saat Bagas sudah bertanya kayak begitu, kita boleh tuh merespon dengan gini. Terima kasih Kak Bagas sudah terima kasih Kak Bagas atas pertanyaannya. Kalau seperti ini pertanyaannya, artinya Kak Bagas ini menyimak dari awal. Misalnya ya, bahwa ada dua macam atau dua tempat yang di sana terdapat takhallus bil madi. Yang pertama tadi mada arid sukun yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah mad lazim musaqqal. Pertanyaan Kak Bagas ini masuk pada kategori mad lazim musaqqal. Gitu. Jadi sebenarnya murni apresiasi, tapi di dalam apresiasi itu juga kita review materi. Gitu. Itu skill ya. Kalau tidak dilatih, yang ada template saja. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya. Mari kita bahas. Begitu sampai 70 orang bertanya, responnya begitu saja. Jadi harus dikembangkan apresiasinya itu. Coba, 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 coba. hmm, terima kasih Kak Bagas atas pertanyaannya. Dari pertanyaan Kak Bagas ini kita bisa melihat ya kalau Kak Bagas memperhatikan nih penjelasan dari awal tadi. Menarik sekali. Terima kasih Kak Bagas. Terima kasih lagi. Dia yang ngomong, dia yang sadar. Bagus sih, bagus. Bagus. Coba ulang lagi. Terima kasih Kak Bagas atas pertanyaan. Astagfirullah. Terima kasih Kak Bagas atas pertanyaannya. Menarik sekali. Ini menandakan kalau Kak Bagas memperhatikan penjelasan dari awal tadi ya. Ya, Kak Bagas, untuk Kak Bagas dan teman-teman yang lain, untuk kata waladhdallin, kalau teman-teman menyimak, sebenarnya di sini ada
dua tempat yang memenuhi syarat terjadinya takhallus bil mad. Yang pertama di huruf doli, yaitu mad lazim mutaqqal. Nanti akan kita bahas. Kemudian di huruf lin, mad arid lisukun yang sudah kita bahas tadi. Bagus. Istirahat dulu, istirahat. Istirahat dulu sebentar. Baru lanjut lagi. Kita bahas untuk mad lazim mutaqqal menggunakan contoh dari Kak Bagas tadi ya. Waladhdallin. Di sini terdapat huruf mad yang berfungsi di huruf do. Iya benar ya, do. Ya. Selanjutnya sukun kedua terdapat di huruf lam tasydid. Lam tasydid ini, teman-teman, sebenarnya terdiri dari dua huruf lam. Lam yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Sebentar. Maka, Kok kenapa tidak ada gerakan-gerakan yang membentuk tulisan begitu ya? Supaya orang bisa terpacu untuk berpikir. hmm, Ulang. contoh pada kata walad, contoh pada kata walad don. Sebenarnya tidak perlu bawa wala. Kok bikin lelah Oh iya diri iya. sendiri. Dolin. Contoh di huruf Ada doli. contoh pada, contoh di. Contoh pada huruf doli. Sini terdapat huruf bo. Apa ini do? Ini apa ini? Huruf bo. Bo. Huruf bod bersambung dengan alif, kemudian lam, tasydid, kasroh. Oh, iya. Saya ulangi. Huruf bod fathah bersambung dengan alif. Kemudian huruf lam tasydid berharokat kasroh. Di sini sukun saya ulangi. Sukun pertama ada pada mad, pada huruf do yang terbaca. Benar ya, teman-teman? Dan sukun keduanya ada di huruf lam bertasydid berharokat kasroh. Mungkin teman-teman bertanya ya, kira-kira di mana nih letak sukun di huruf keduanya? Mungkin ada yang Bagus. ingin membantu? Nggak mau membantu, maunya dibantu aja. Baik, tidak apa-apa. Tidak Saya akan apa-apa, bantu. Oh tidak iya, apa. tidak apa-apa. Saya akan bantu. Di lam bertasydid sebenarnya terdiri dari lam sukun dan lam berharokat. Jadi untuk sukun kedua pada kata doli tadi terdapat pada huruf lam. Sukun yang tersembunyi pada lam tasydid. Di sini terjadi takhallus bil mad, yaitu membebaskan bacaan dengan menyertakan huruf mad, sehingga huruf mad pada huruf bod tadi tetap terbaca dengan jelas dan sesuai dengan ukuran atau kadarnya. Untuk mad lazim mutaqqal panjangnya sebanyak 6 harokat. Sampai sini dapat dipahami teman-teman?
Masih bingung, Ustazah. Boleh diulangi lagi nggak? Baik, saya ulangi lagi. Untuk Siapa kata, yang tadi bingung? Kok oh baik-baik iya, doang? dengan Kak siapa yang berbicara? Oh, Kak Nisa, baik. Tanya bingungnya di mana gitu, nggak usah ya berarti Kak ya. Apa? Tanya bingungnya di mana gitu, nggak usah. Jelaskan aja. Iya Jelaskan tanya ulang. dong, bingungnya di mana? Tanya. Dengan Kak Nisa tadi ya, yang masih bingung. Kira-kira bingungnya di mana? Kak Nisa bisa dijelaskan dulu. Di bagian yang dolin ini, kok rasanya nggak paham-paham ya? Terima kasih Kak Nisa. Saya ulangi lagi berarti ya. Di kata doli, di sini terdapat sukun pertamanya di huruf mad. Di do fathah bertemu dengan alif. Huruf mad ya, alif itu. Kemudian setelahnya huruf sukun kedua di lam tasdid. Tadi menurut, saya ulangi, dari penjelasan tadi Kak Nisa boleh menyebutkan sukun keduanya di huruf apa, Kanisa? Yang sebagian situnya yang aku belum paham, Ustazah. Soalnya kayak sukun yang tadi dibilang terselubung-terselubung gitu, nggak paham. Ah, baik. Ya, Kanisa. Untuk lam tasdid, ini sebenarnya ada dua huruf lam. Yang pertama lam sukun, kemudian lam berharokat. Mana menjelaskan? Gimana jelaskan? Misalnya begini, kok jangan kasih contoh di lam saja. Kok kasih contoh di huruf lain misalnya. Misalnya nih, it- Kak Nisa pernah nggak belajar di Ikro? Misalnya, iya pernah Ustazah. Oke. Nah, pada saat kita belajar di Ikro itu kan ada tuh judul yang pengenalan tasydid tuh. Misalnya kayak huruf hamzah yang berbentuk alif dikasih kasroh, kemudian nun tasydid fathah kan dibaca inna, betul ya? Betul. Kalau kita perhatikan di Iqra itu nanti ada tuh pembahasannya sama dengan i, nun sukun, kemudian nun fathah. Cara bacanya sama, cuma penulisannya berbeda. Satu terdiri hanya dari dua huruf dengan tasydid di huruf kedua. Satu lagi dengan tiga huruf. Nun sukun dulu, baru nun fathah. Sampai sini bisa terbayang ya Kak Nisa ya? Bisa. Begitupun sama tuh dengan lam tasydid kasroh. Itu kalau diperjelas, didetailkan, ada lam sukun di sana. Baru kemudian diikuti lam kasroh. Jadi pelan-pelan. Jadi kok bicara tuh sambil lihat audiens, dia punya ekspresi bagaimana, memahami setiap kata. Kalau sudah mulai ada kayak kerutan-kerutan begitu, masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Misalnya, oke, saya perjelas lagi. Nah, mungkin ada yang sudah beli pulpen, sudah beli pen digital. Udah katanya, tapi nggak dibawa, ini lagi di sekolah. Oh iya, nanti sesi berikutnya sudah harus bawa pen ya, supaya kita belajar menulis. Karena kalau begini akan lebih terbantu kalau ditulis. Kalau memang ketemu momen-momen yang harus diulang-ulang penjelasannya, itu berarti butuh butuh media tambahan. Tapi kalau misalnya secara speaking sudah jelas, ya berarti tidak perlu menulis. Oke, lanjut dulu. Anggaplah sudah jelas ini. Gue mau bilang apa lagi?
Tadi mad lazim. Ya. Hmm. Ya, itu tadi untuk contoh mad lazim muthaqqal. Sudah Kira-kira beres, masih ada yang perlu diperjelas? sudah beres urusan takhallus bil mad. Iya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan untuk takhallus bil mad, kita beralih ke pembagian takhallus yang kedua, yaitu takhallus bil hazfi. Hmm. Hmm. Intip, intip, intip itu yang benar. Intip, intip aja. Jangan intip sambil lihat kamera. Hmm. Hmm. Jangan pakai nada. Intip tuh diam. Ya. Oh iya. Takhallus bil hazfi yaitu apabila ada dua huruf sukun yang bertemu, huruf sukun pertama adalah atau tidak terbaca Ulang, ulang. dan huruf Nge-freeze, nge-freeze. Ulang. Kok tangan itu jangan miring. Dibilangnya ini tuh peringatan. Bukan angka satu. Awas. Nah, itu begini nih. Tapi kalau begini, itu satu. Nge-freeze kan? ya tapi ya. Kok tangan jangan begini. Ini nih peringatan. Awas. Tapi kalau putih, itu satu. Mm-mm. Gitu. Toh, bergeser sedikit, maknanya beda. Hmm. Takhallus bil alfi yaitu apabila ada dua huruf sukun yang bertemu, huruf sukun pertama adalah huruf mad yang tidak difungsikan. Maksudnya apa tidak difungsikan, teman-teman? Jadi madnya ini gugur karena Fungsi madnya gugur. Bukan madnya gugur, fungsi madnya gugur. fungsi. Sebentar, sebentar. Saya ulangi. Takhallus bil hazfi yaitu apabila terdapat dua huruf sukun yang bertemu, huruf pertama, saya ulangi, huruf sukun pertama adalah huruf mad yang tidak difungsikan. Maksudnya apa? Huruf fungsi madnya gugur Oh, karena berhadap. huruf huruf fungsi mad bagaimana? Aku bilang tadi huruf Maksudnya fungsi apa? mad. Oh. Maksudnya apa, teman-teman? Tidak difungsikan. Maksudnya fungsi madnya gugur karena berhadapan dengan sukun setelahnya. Contoh pada kata ihdinas sirata. Jauh-jauh. Ku ambil contoh yang tadi saja. Tadi contoh terakhir apa? Walak. Itu Oh saja. ya. Contoh pada kata walak do. Gitu. Ya. Di sini terdapat lam bertemu alif, lam fathah ya teman-teman bertemu alif, setelahnya huruf bod. Walah. Belum, belum. Al dulu. La, Iya. kemudian abdo. Kenapa kau tidak bilang, boleh dibuka Qurannya? Ya. Ya. Contoh pada kata walabdo. Kira-kira terbayang tulisannya teman-teman? Kalau tidak, bisa dibuka Qurannya. Di surah Al-Fatihah, ayat terakhir. Waladhdallin. Di
Saya ulangi, di huruf la, do. Di situ tulisannya la, lam fathah, bertemu alif. Kemudian ada alif lam, ya teman-teman. Lam apa? Alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Mana ada alif? Hamzah lam. Lah, masa begitu penyebutannya? Asyamsiyah. Al. Pada al di sana. Asyamsiyah. Agak alot ya. Makin akhir makin alot ya. Sebentar ketia. Itu kan pengertianku tuh lam. Hmm. Sukun pertamanya kan di alif. Hmm. Terus sukun keduanya tuh di dod. Mm-mm. Dor tasydid. Mm-mm. Tapi Iya. kan secara rosem tulisannya nggak langsung bod. Iya, terus nanti gimana jelasin ya? Kan itu sama dengan ihdinas sirato juga. Nasi itu kan ditengahi sama al juga. Jadi kau mau menghindar kemana? Tidak bisa. Oh, Jadi ini tuh secara bacaan, bukan secara tulisan. Yuk, hmm, saya ulangi. baca dulu. Ya. Saya ulangi. Di huruf lam fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada al syamsiah ya teman-teman. Lalu huruf bod, tasydid, berharokat fathah. Huruf sukun pertama di huruf mad pada lam ini tidak difungsikan teman-teman. Atau fungsi madnya gugur karena bertemu dengan huruf sukun setelahnya, yaitu bod, sukun yang tersembunyi pada huruf bod tasydid. Bentar, sebentar. Pusing ya. Saya ulangi. Coba dulu kau bedakan. Dipisah saja dulu. Waladolin ini teman-teman. Kalau kita pisah wala sendiri, kemudian abdolinnya sendiri, lah itu akan dibaca panjang. Karena ada alif di sana. Ketika dia disambungkan, disatukan, tidak jadi panjang karena ada bod tasdid. Bod tasdid itu kan artinya ada sukun dulu di bod, baru kemudian dihidupkan kembali kasroh. Ngono, Mbak, Mbak Dian. Jadi Ya, ya, ya. dipisah dulu, jangan langsung tiba-tiba bilang madnya gugur. Kasih tahu dulu dan pastikan si audiens ini percaya bahwa di situ ada mad. Hmm. Dia akui dulu bahwa di situ ada mad. Baru kita bilang madnya jadi gugur. Kalau bisa malah suruh dia baca. Bacanya gimana? Kalau dipisah bagaimana? La. Nah, sekarang kalau disambung bacanya gimana? La, do begitu. Kan enggak. Jadi tuh suruh dia yang meneliti sendiri, jangan kita yang suap terus. Oke, interaksi. Coba. Hmm. Dari mana nih? Dari situ kah? Hmm. Contoh pada kata walam doli. Walam do. Sebenarnya. Saya ulangi contoh pada kata walam do. Teman-teman, kalau kita perhatikan, di sini ada dua kata ya.
wala, dan ad-dallin. Kalau dipisah, walanya dibaca panjang. Karena lam, Siapanya fathah, yang dibaca panjang? ah, iya saya ulangi. Kalau dipisah, lam dibaca panjang. Terbaca panjang. Boleh. Oh. Karena lam bertemu, lam fathah ya teman-teman, bertemu dengan alif. Sedangkan kata selanjutnya ad-dallin. Kalau disambung teman-teman, bagaimana kira-kira cara bacanya? Ya, benar sekali. Waladhdallin. Tidak jadi panjang lagi ya teman-teman. Nah, Terlalu di sini banyak huruf tadi yang diucap. Hah? Lah, dengan do saja cukup. Ku bawa-bawa lagi lin, nanti ada tasdid lagi di sana, dotnya nanti panjang lagi. Hmm, laddo, laddo. Ya, ya, ya. Hmm. Kalau disambung tidak jadi panjang ya teman-teman. Disinilah tadi maksudnya fungsi matnya gugur karena huruf setelahnya sukun. Ya, belum terlalu lancar nih di bagian sini. Masa 1 jam cuma 2 poin? Kok Saka? Gatal. Gatal-gatal karena dimasukin virus ilmu ya. Ah, Apa yang bisa dievaluasi hari ini? eh, harus lebih interaksi sama audiens, ingat ya. Ya, betul. Harus interaksi. Kadang-kadang interaksi itu membantu kita karena kita ada space untuk berpikir, abis ini ngomong apa lagi ya? Tapi kalau kita hanya fokus ke bagaimana kita lancar, giliran lupa sangat terlihat. Makanya interaksi saja dulu. Interaksi itu bagian dari pelampung. Kadang kita tidak tahu lagi mau ngomong apa, dari interaksi itu akhirnya muncul ide. Gitu. Lagi-lagi itu skill, bisa dilatih. Itu bukan tiba-tiba lancar, pasti bisa dilatih. Oke, segitu dulu saja untuk sesi 46 menit. 56 menit. Ya biasa saja lah muka tuh. Satu Nanti, jam lagi. iya, ya sudah kalau gitu. Lanjutkan mengajar ya. Makasih banyak untuk hari ini. Makasih banyak juga Ketia, minta maaf Ketia. Yo, pokoknya lancar lagi lebih baik ya. Kalau bisa satu sesi tuh satu materi tuntas. Beserta anak cucunya. Takolus kan satu materi anak cucunya ada 3 itu. 3 dengan contoh yang macam-macam. Sudah dibantu Berarti dengan nanti skip ulang lagi. doa itu jadi. Bukan ulang lagi, tapi kan kalau ditanya lagi kan masih ada 2 yang belum tuntas tuh. Masa 2 dibahas, saudara satunya nggak dibahas? Hmm. Cuma kalau lebih lancar kan lebih cepat. Ini karena kurang lancar jadi lama. Ya, siap. Oke, ya Ya, siap. sudah kalau begitu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengajar lagi. Pulang jam berapa? 3:30.